perjalanan ke Madinah. Tak kala usaha pencarian Rasulullah dan Abu Bakar ini sudah mulai kendor, ya. Dan setelah 3 hari orang-orang Quraisy itu semangatnya sudah mulai menurun karena nggak dapat hasil apa-apa. Ini ya, dicari di mana-mana, Rasulullah dan Abu Bakar tetap saja tidak ketemu, ya. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar pun bersiap untuk pergi ke Madinah. Nah, di sini Rasulullah dan Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang sudah tahu jalan menuju ke Madinah, sekalipun Yang itu bukannya anaknya itu ya, bukannya. Abu Bakar. Anak Abu Bakar itu cuman sampai di Gua Surbae. Bukan, itu anaknya untuk memberi makan. Nah, setelah 3 hari selesai kan. Nah, menuju Madinah ini orang lain. Pada saat itu Abdullah bin Uraikid tadi ya belum memeluk agama Islam, jadi masih kafir. Namun Rasulullah dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta untuk Abdullah bin Uraikid tadi. Setelah 3 hari bermalam di dalam gua, dia diminta datang. Jadi Abdullah itu diminta datang ke gua dengan membawa 2 ekor unta. Dan pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, bermulanya Rasul ya, Hijriyah kan, bermulanya Rasul ya, atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid tadi pergi ke gua, dan Abu Bakar berkata, "Demi ayahku menjadi jaminan, wahai Rasulullah, ambillah salah satu ontaku ini." Dia memilihkan onta yang paling bagus untuk beliau. Jadi Abu Bakar itu memberikan onta yang terbaik untuk Rasulullah, ya. Nah, di sini ada kisah tentang anak Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, di sini Asma ini membawa rangsum makanan ya, rantang ya ini ya, untuk perjalanan Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, Sudah nikah belum sama Rasulullah? ya sudah Aisyah. Sudah ya. Iya, sudah. Nah, di sini ya, pada saat Asma ini membawakan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar ayahnya, ternyata Asma ini lupa. Dia lupa untuk membawa tali untuk mengikat makanan tadi. Maka, iya, untuk menggantung, untuk mengikatnya. Nah, karena Sobeknya bajunya. iya nanti bukan di bajunya tapi apa ya? Selendang. Kalau di ini yang selendangnya nanti dibagi 2. Nah, nanti ya. Baju ya. Itu selendang enggak? Oleh karena itu, selagi Rasulullah dan Abu Bakar sudah naik di atas punggung unta, jadi setelah Rasulullah dan Abu Bakar berada di atas punggung unta, dan saat Asma itu ingin mengikatkan makanan itu, tempat makanannya di sana, dia baru sadar bahwa tidak ada tali untuk mengikat. Makanya tidak ada tali untuk mengikat tempat makannya tadi. Lalu Asma ini langsung melepaskan kain ikat pinggang dan menyobeknya menjadi 2 bagian. Satu bagian digunakan untuk mengikat tempat makanan tadi, dan satu bagian digunakannya sebagai ikat pinggangnya. Karena itulah Asma ini dijuluki Zatun Nittoqain, artinya wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang. Itu ya penyebab dia dijulukin Zatun Nittoqain tadi. Nah, Abu Bakar pun berangkat bersama Rasulullah dan Amir bin Fuhairah. Sedangkan Abdullah bin Uraikid ya menjadi petunjuk
mengambil jalan pesisir. Jadi di dekat-dekat laut ya. Jalan yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju Yaman. Baru setelah itu mengarah ke barat menuju pesisir, hingga setelah tiba di jalan yang tidak biasa dilalui orang. Jadi memang sengaja untuk tidak sengaja untuk melewati jalan yang berbeda dengan orang yang biasanya ya, supaya nggak ketahuan. Perjalanan pun diarahkan ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Ini merupakan jalur perjalanan yang jarang dilalui orang. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini ya, ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq ya. Dia berkata, tak kala penunjuk jalan pergi bersama mereka berdua, dia mengambil jalan di bagian dataran Mekah yang rendah menuju ke daerah pesisir laut hingga tiba di Usfan. Terus melewati dataran rendah Amaj. Abdullah bin Uraikid meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui. Maka Abdullah tadi menuntun perjalanan melewati Qudait. Perjalanan pun diteruskan melewati Al-Harrar. Abdullah juga ikut ya. Ikut karena dia petunjuk jalan. Kemudian Saniyatul Marrah Likfa Madlajahlif. Hijrah ya Abdullah. Dia masih kafir. Dia kan diminta tolong. Nanti dia balik lagi. Iya, balik lagi. Madlajah majah marji majah marji zil gadawain zikashr al jadajid al ajrat zu salam matlajatihin al ababid al fajjah al arts saniyatul aib. Dari arah kanan Rakuba Rib, lalu tiba di Kuba. Jalanan menuju Madinah itu diiringi beberapa kejadian. Al-Bukhari itu meriwayatkan dari Abu Bakar. Dia berkata, semalaman kami mengadakan perjalanan non-stop hingga tengah hari. Jalanan sepi dan tak seorang pun yang lewat di sana. Kami mendapatkan batu besar. Di sisinya tidak terkena sinar matahari, sehingga bisa untuk berteduh. Kami singgah di tempat itu. Iya, berarti kalau tengah hari berarti panas banget. Makanya mereka bukan bersembunyi ya, berteduh di dekat batu besar tadi ya. Kami singgah di tempat itu. Aku meratakan tempat dengan tanganku untuk dipergunakan tidur. Kuhamparkan kain kerudung kepala dan kukatakan, tidurlah wahai Rasulullah, biar kutiup di sekitar engkau. Masya Allah ya. Maka beliau pun tidur dan aku meniup-niup di sekitarnya. Tiba-tiba